Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kembali lagi kita pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas apa itu struktur puisi rakyat. Pada pertemuan sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa puisi rakyat atau puisi lama merupakan salah satu jenis sastra lama yang masih terikat pada beberapa aturan, baik itu aturan bait, aturan larik, aturan rima, dan juga dari segi bahasanya. Struktur yang ada di dalam puisi rakyat atau lama sebenarnya sama saja dengan ciri-ciri puisi rakyat. Akan tetapi pada pembahasan kali ini akan lebih dispesifikkan lagi bahwa ada perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Ya, baiklah, pada materi kali ini puisi rakyat yang akan kita bahas itu terdiri dari pantun, gurindam, dan syair. Tonton terus videonya untuk melihat penjelasan berikutnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, struktur pantun. Pantun terdiri atas satu bait. Bait itu merupakan kumpulan dari baris. Ciri yang kedua, dalam satu larik terdapat 4 bait. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran atau cangkangnya. Baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Perhatikan contoh pantun di sebelahnya ya. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Kita lihat baris pertama dan kedua itu disebut cangkangnya. Baris ketiga dan keempat itu isinya atau kandungan dari pantun itu sendiri. Biasanya pantun ini berupa nasihat. Jadi ini adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Setelah kita baca pantun ini, jadi pesannya apa yang bisa kita dapat dari isi pantun ini sendiri, ya. Jadi isinya itu terdapat di baris ketiga dan keempat. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Jadi pesannya adalah berbuat baiklah kepada sesama jika ingin dikenang oleh orang banyak. Selanjutnya yang kedua itu adalah struktur gurindam. Nah, gurindam ini agak sedikit berbeda dengan pantun. Gurindam hanya terdiri atas satu bait. Hanya saja gurindam memiliki satu tema. Ya, dia memiliki satu tema, beda dengan puisi. Nah, baik gurindam dan pantun itu tidak memiliki judul. Jadi kebanyakan tidak memiliki judul. Nah, berikut di samping itu ada dua contoh gurindam. Contoh yang pertama, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Contoh yang kedua, jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tak hidup dalam penyesalan. Nah, kita lihat dulu. Ya, baris pertama itu disebut dengan masalah atau ya masalahnya. Baris kedua itu disebut dengan isi. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Apabila kelakuan baik berbudi, itu masalahnya, merupakan masalahnya. Nah, penyelesaiannya apa? Hidup menjadi indah, tak akan merugi. Jadi apabila kalian berkelakuan baik, berbuat baik, itu hidup kalian akan menjadi indah dan tak akan merugi. Contoh yang kedua, jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tak hidup dalam penyesalan. Maksudnya di sini masalahnya itu apabila kita menjaga hati dan lisan kita, otomatis hidup kita itu tidak penuh dengan penyesalan. Ya, berbeda dengan pantun, gurindam ini pesannya itu to the point atau secara langsung. Lanjut ke struktur yang ketiga, itu adalah struktur syair. Nah, struktur syair. Syair ini sudah sangat berbeda antara pantun dan gurindam. Ya, jadi syair itu terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi contoh syair ini itu panjang, bisa melebihi 5 bait ya. 5 bait. Kemudian semua larik dan baris itu adalah isi. Jadi perbedaan antara pantun dan gurindam, perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair itu, kalau syair itu semua larik atau baris itu merupakan isinya. Ya, jadi kita harus membaca semua syair tersebut baru kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Jadi kita baca dulu contoh syair Perahu karya Hamzah Pansori yang terkenal pada zamannya. Judulnya adalah Syair Perahu.
Pertegu jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu, dayung perahu taruh di situ supaya laju perahumu itu. Wahai muda, kenali dirimu, jalan perahu, tamsil hidupmu, tidaklah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Nah, jadi ini merupakan nasihat ketika kita hidup di dunia dan nanti akan berhubungan ke kehidupan yang selanjutnya yaitu akhirat. Oke, demikianlah penjelasan mengenai struktur dari puisi rakyat. Itu yang terdiri dari struktur pantun, gurindam, dan syair. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.